Menyikapi 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Heldy Sanuji, masyarakat yang tergabung dalam Front Daulat Pribumi FDP di Kota Cilegon menggelar diskusi resolusi 100 hari Heldy Sanuji. Acara tersebut digelar di Aula DPRD Cilegon Selasa 8 Juni 2021. Dalam acara diskusi resolusi 100 hari Heldy Sanuji dihadiri oleh beberapa perwakilan masyarakat dari berbagai elemen, mulai dari aktivis, jawara, pengusaha, tokoh agama, organisasi masyarakat ormas, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Acara diskusi tersebut memberikan masukan untuk Pemkot Cilegon seperti masalah pengangguran, banjir, dan lingkungan hidup, serta Kartu Cilegon Sejahtera KCS. Dari Kota Cilegon, Aan Susanto melaporkan. Minta maaf atas nama masyarakat, khususnya LSM Dapur Banten. Terlebih tadi ada beberapa penyampaian dari pegagas terkait dengan PCN. Tentunya kami akan menyampaikan historis, karena bagaimanapun saya salah satu pelaku sejarah dalam terkait masalah pelabuhan. Dari tahun 1999 saya pernah dikecam atau dituduh seolah saya waktu itu sebagai pemberontak pemerintah daerah, yang akhirnya ada miskomunikasi. Padahal kami tujuannya bagaimana membangun Kota Cilegon. Tahun 2001 Wali Kota Cilegon almarhum waktu itu Bapak Tubaus Al-Safaat sudah memperjuangkan dan menerbitkan Perda tahun 2001 nomor 1 tentang pelabuhanan. Dan kami sebagai masyarakat Cilegon sangat bangga. Karena apa? Satu-satunya kota atau pemerintah daerah yang berani menerbitkan Perda ya tentang pelabuhan itu hanya Cilegon. Betul nggak Kang Iswat? Satu-satunya kota seluruh Indonesia. Tetapi 5 tahun kemudian dari tahun 1991 berkonflik, turun surat dari Mendagri saat itu, turun surat juga dari Menteri Perhubungan, lalu Presiden, berhentilah Perda itu, sehingga pungutan yang dilakukan oleh daerah tentang retribusi UKS berhenti, hanya berjalan 5 tahun. Dan ini sangat sayangkan. Tapi karena memang apa? Waktu itu dianggap bertentangan dengan PP 69. Nah, selanjutnya kita mengakui bahwa PAD sudah mengeluarkan begitu banyak terkait dengan pembebasan waktu masih Kubang Sari. Tujuannya apa pemerintah Kota Cilegon waktu itu? Supaya ada income atau masukan PAD untuk kepentingan masyarakat Cilegon. Nah, kembali ke persoalan misi sekarang, ya karena saya bukan orator hari ini, saya hari ini berdiri di sini mewakili masyarakat juga, memberikan input kepada pemerintah Kota Cilegon agar bisa melanjutkan dari program-program yang lama yang begitu besar biaya atau dana APBD yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang terdahulu. Setuju? Setuju lemes. Setuju? Jadi jangan sampai dana yang sudah begitu besar dikeluarkan oleh pemerintah dahulu lalu dikubur begitu saja. Terus bagaimana cara membalikannya? Itu yang pertama. Dan kita akan lihat nanti bagaimana Bapak Wali Kota kita, yaitu Heldy Sanuji, dalam merangkai atau membuat suatu gagasannya ini untuk melanjutkan atau coba hanya konsep. Kalau konsep, jadi wong Banten lagi emeng-emengi, ketuk maneng baik. Kami berharap bukan konsep, tapi draft itu melanjutkan program yang lama untuk dilanjutkan supaya dibangun. Bukan konsep yang ingin digagas kembali. Artinya kalau itu konsep, berarti dikembalikan nol. Betul? Betul kan, Bos? Nah, ini harus kita kawal. Terutama nanti saya sampaikan kepada parlemen sebagai wakil kita, supaya draft itu jangan sampai kecolongan. Ya, dan pengajuan rancangan anggarannya harus disampaikan melanjutkan, bukan konsep. Itu yang harus dicatat supaya Pak Heldy Sanuji melanjutkan apa yang sudah direncanakan sejak awal. Kembali kepada tadi KS.
Krakatau Steel saya tidak mau mengomentari persoalan buruhnya, tetapi bicara kepentingan daripada antara pemerintah dengan Krakatau Steel. Saya yakin semua tahu bahwa Krakatau Steel ke pemerintah mewakili Badan Usaha Milik Negara, pemerintah daerah bersama. Namun yang saya sayangkan, pemerintah daerah ini kenapa mesti kerjasama dengan KS? Padahal sebelumnya sudah melakukan MOU atau kerjasama yang ditandatangani wali kota terdahulu itu di Nusa Dua Bali. Sudah melakukan kerjasama, walaupun awalnya kontrak Pelindo 2 dengan Pemkot, berakhir 2004 itu ada MOU kerjasama yang seharusnya itu bisa dilanjutkan. Kenapa? Pelindo ini adalah pelabuhan internasional yang harus kita akui, ya, dari mana sertifikasinya, ya, profesionalnya, bahkan negara internasional sekalipun sudah mengakui Pelindo. Kenapa masih gandeng KS? Ini yang saya sayangkan. Maka kami berharap pemerintah daerah kalau mau maju harus menggandeng Pelindo 2 sebagai motor. Nanti silakan, apakah nanti konsep stockpile-nya, apakah pergudangannya, silakan dikelola oleh Pemkot. Tetapi kalau menurut kami, kalau pemerintah daerah mau maju, tidak boleh melepas kepentingan pemerintah pusat. Bagaimanapun pemerintah pusat itu punya kepentingan yang sama dengan pemerintah daerah. Ingin bersama-sama membangun rakyat, dari rakyat Cilegon sampai seluruh Indonesia. Ini input, ya. Kalau boleh disampaikan ke parlemen, harus dikembalikan. Kenapa? KS itu punya peran hanya dermaga khusus, bukan dermaga umum. Harus dikembalikan dengan fungsinya. Dan KS apabila melakukan pungutan-pungutan terhadap kegiatan umum, itu sudah melanggar. Maka kalau Pemkot sudah menggandeng Pelindo, secara otomatis kerjasama itu ya ilegal. Yang tadinya ilegal bisa legal. Nah sekarang nih kita juga bertanya-tanya apakah legal, apakah ilegal, saya nggak tahu karena kita belum lihat secara ininya. Ya, yang saya khawatirkan kapal-kapal besar juga tidak akan berani menyandarkan kapalnya jika Pemda tetap ngotot melakukan kerjasama dengan yang tidak punya kapasitas. Karena saya khawatir agen-agen yang punya kapal tidak berani, ya, tentunya dengan resiko-resiko dan lainnya. Selanjutnya terkait dengan masalah tenaga kerja dan para pelaku usaha ini, saya yakin Abbas Salim di Cilegon sudah memberikan kontribusi lebih dari yang disampaikan oleh wali kota. Mungkin kalau dihitung setiap tahun Abbas Salim ini berikan kontribusi dalam pelabuhan miliaran. Kenapa? Tidak pernah dimunculkan, baru cuma ratusan juta dari seorang pelaku industri, ya kan? Woi, dia upload. Padahal putra-putra daerah yang melakukan usaha-usaha di daerahnya itu kontribusinya lebih besar. Nah ini yang tidak pernah dilihat. Maksud saya ada satu gagasan dikumpulkan seluruh pengusaha Cilegon. Kalau tadi disampaikan bahwa masukan PAD itu